Suamiku tiba-tiba membawa seorang anak perempuan dan bersikeras untuk mengadopsinya. Awalnya aku setuju, sampai suatu hari aku menyadari anak itu memiliki kebiasaan langka yang sama persis dengan suamiku. Aku pun diam-diam melakukan penyelidikan, dan menemukan fakta yang seketika menghancurkan hatiku. Sebelum aku membongkar kebenaran pahit ini, coba tulis di kolom komentar dari kota mana teman-teman menonton video ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah penuh karma ini. Pernikahan selama 8 tahun yang kubangun dengan pondasi kepercayaan yang begitu buta, ternyata hanya sebuah panggung sandiwara. Aku menari di atas panggung itu, memainkan peran sebagai istri yang sempurna, istri yang mengabdi, tanpa menyadari bahwa sutradara dari semua kebohongan ini adalah pria yang tidur di ranjang yang sama denganku setiap malam. Mas Arya. Pria yang di mata dunia luar adalah sosok suami teladan, pahlawan keluarga, dan pria yang nyaris tanpa celah. Namun, topeng kesempurnaan itu perlahan retak, bukan karena badai besar, melainkan karena kehadiran seorang anak perempuan berusia 7 tahun yang ia bawa pulang tepat di malam ulang tahun pernikahan kami. Namanya Kirana, ucap Mas Arya malam itu. Suaranya terdengar begitu lembut, penuh dengan empati palsu yang saat itu masih kuanggap sebagai ketulusan. Dia memegang erat tangan kecil gadis itu, mendorongnya pelan ke arahku. Kirana menunduk, tubuhnya gemetar. Pakaiannya lusuh, dan matanya memancarkan ketakutan yang membuat naluri keibuanku seketika bergejolak. Mas Arya bercerita dengan air mata yang nyaris menetes, akting yang luar biasa brilian, bahwa Kirana adalah anak dari seorang kerabat jauh temannya yang baru saja meninggal dunia dalam kecelakaan tragis. Tidak ada keluarga yang mau menampung. Panti asuhan penuh, dan Kirana akan luntang-lantung di jalanan. Kalimat demi kalimat yang keluar dari mulut suamiku dirangkai dengan sangat apik, menyerang kelemahan terbesarku, rahimku yang hingga detik ini belum juga mampu memberikannya keturunan. Dia menggunakan rasa bersalahku untuk memuluskan rencananya. Kita adopsi dia, ya? Jadikan dia putri kita. Bukankah ini jawaban atas doa-doa kita selama ini? Kata Mas Arya, memelukku dengan sebelah tangannya sementara tangannya yang lain mengusap kepala Kirana. Saat itu, aku menangis haru. Aku memeluk Kirana erat-erat, berjanji di dalam hati akan memberikan seluruh cinta yang kumiliki untuknya. Aku tidak tahu bahwa pelukan hangat suamiku malam itu adalah pelukan seekor ular yang perlahan melilit leherku, bersiap untuk meremukan seluruh harga diriku. Bulan pertama Kirana tinggal bersama kami, semuanya terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Rumah yang dulunya sepi kini dipenuhi tawa. Aku membelikannya pakaian-pakaian indah, mendaftarkannya ke sekolah terbaik, dan menghabiskan setiap detik waktuku untuk memastikan dia merasa aman. Namun, seiring berjalannya waktu, insting seorang wanita yang hidup di dasar hatiku mulai berbisik. Ada sesuatu yang janggal. Sesuatu yang terasa sangat salah, tapi otakku menolak untuk mempercayainya. Semuanya bermula dari hal-hal kecil yang tidak kasat mata bagi orang luar, tapi sangat jelas bagi seorang istri yang menghafal setiap inci suaminya. Mas Arya memiliki sebuah kebiasaan yang sangat langka dan spesifik. Setiap kali dia sedang berpikir keras, ragu, atau mencoba menyembunyikan kegugupannya, dia akan mengetuk jari telunjuk kanannya ke pelipis sebanyak 3 kali dengan ritme yang cepat, lalu menghela napas panjang. Itu refleks bawah sadar. Suatu sore, aku sedang membantu Kirana mengerjakan pekerjaan rumah matematikanya. Dia kesulitan memecahkan sebuah soal pembagian. Dia menatap buku tulisnya dengan kening berkerut. Lalu, detik yang menghentikan detak jantungku itu terjadi. Tangan kecil Kirana terangkat, jari telunjuk kanannya mengetuk pelipis 3 kali dengan ritme yang sangat cepat. Persis sama, lalu dia menghela napas panjang. Darahku mendesir. Aku terpaku. Mataku menatap lurus ke arah gadis kecil itu. Dari mana kamu belajar melakukan itu, sayang? Tanyaku dengan suara yang berusaha kutebarkan selembut mungkin, meski tanganku di bawah meja sudah gemetar hebat. Kirana menatapku dengan polos. Melakukan apa? Ma? Aku tidak tahu, tanganku gerak sendiri kalau lagi bingung. Itu genetik. Bukan hasil tiruan. Itu adalah sesuatu yang mengalir dalam darah. Otakku mulai berputar liar, merangkai teka-teki yang selama ini berceceran di depan mataku. Aku mulai memperhatikan mereka lebih lekat. Saat mereka duduk bersebelahan di sofa menonton televisi, cara mereka menyilangkan kaki benar-benar identik.
Sudut kemiringan kepala mereka saat tertawa, bentuk lengkungan alis kiri yang sedikit lebih tinggi dari alis kanan, semuanya bukan sekadar kebetulan. Puncaknya terjadi pada malam perayaan ulang tahun Kirana. Aku memasak hidangan laut besar-besaran. Mas Arya memiliki alergi langka terhadap kerang hijau. Kulit di bagian belakang telinganya akan memerah dan membengkak hanya dalam hitungan menit jika dia tidak sengaja menelannya. Malam itu, Kirana menyuapkan sepotong kecil daging kerang ke mulutnya tanpa sepengetahuanku. 10 menit kemudian, dia menangis kesakitan, menggaruk bagian belakang telinganya. Saat aku menyingkap rambutnya untuk melihat, mataku terbelalak. Ruam merah itu melepuh dengan pola yang sama persis seperti yang selalu dialami suamiku. Tidak hanya itu, saat aku menyingkap rambutnya lebih tinggi, tepat di pangkal lehernya, tersembunyi di balik helaian rambut hitamnya, ada sebuah tanda lahir kebiruan berbentuk bulan sabit. Tanda lahir yang kucium setiap malam di leher suamiku. Tubuhku lemas seketika. Lututku seakan kehilangan tulang. Aku mundur perlahan hingga punggungku menabrak dinding dapur. Suara tawa tamu undangan di ruang depan terdengar, seperti dengungan lebah yang memekakan telinga. Dunia di sekelilingku berputar. Ini bukan kebetulan. Alam semesta tidak pernah bercanda sejauh ini. Gadis kecil ini, Kirana, dia bukan anak dari kerabat jauh yang kecelakaan. Matanya, hidungnya, darahnya dia adalah darah daging suamiku sendiri. Rasa sakit yang menghantam dadaku saat itu tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Rasanya seperti seseorang baru saja memasukkan tangan ke dalam dadaku, dan meremas jantungku hingga hancur berkeping-keping. Pria yang selama ini kuistimewakan, pria yang kubela di depan keluargaku saat bisnisnya dulu nyaris hancur, ternyata telah menikamku dari belakang. Dia tidak hanya berselingkuh, tapi dia dengan berani dan tanpa rasa bersalah membawa hasil dari pengkhianatannya ke dalam rumahku, ke dalam pelukanku, dan memaksaku untuk merawatnya dengan kebohongannya yang menjijikan. Siapa ibunya? Di mana wanita perebut suami orang itu? Apakah selama ini mereka menertawakanku dari belakang? Apakah Mas Arya masih menemuinya? Malam itu, setelah pesta selesai dan semua orang tertidur lelap, aku tidak menitikan air mata sedikitpun. Tangisanku sudah mengering, digantikan oleh bara api kemarahan yang menyala begitu terang di dalam dadaku. Aku berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap bayangan seorang istri yang selama 8 tahun ditipu mentah-mentah. Istri yang dipaksa menjadi ibu tiri bagi anak hasil perselingkuhan suaminya sendiri. Aku mencengkeram tepi wastafel, hingga buku-buku jariku memutih. Jika Mas Arya berpikir dia bisa mempermainkanku sejauh ini tanpa konsekuensi, dia salah besar. Dia telah membangunkan singa betina yang sedang tidur. Aku tidak akan menangis. Aku tidak akan memohon. Aku akan menghancurkannya secara perlahan. Aku akan memastikan pria bermuka dua itu kehilangan segala-galanya, dan aku akan memulainya malam ini juga. Pagi itu datang terlalu cepat. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun pernikahan kami, aku menatap wajah pria yang tertidur lelap di sebelahku dengan rasa jijik yang luar biasa. Dengusan napasnya yang dulu selalu memberiku rasa aman, kini terdengar seperti duri yang menggores kewarasanku. Aku harus bangun. Aku harus memakai topeng yang paling sempurna. Mulai detik ini, aku bukan lagi seorang istri yang lugu. Aku adalah seorang aktris utama di atas panggung kehancuran yang dia ciptakan sendiri. Saat Mas Arya membuka mata, aku sudah menyiapkan sarapan di meja makan. Senyumku mengembang, hangat dan tak bercela, menyembunyikan badai tsunami yang sedang menghantam dinding dadaku. Pagi, sayang, sapanya dengan suara serak, mengecup keningku sekilas sebelum duduk di kursinya. Kecupan itu terasa sedingin es. Tanganku di bawah meja mengepal kuat hingga kuku-kukuku menusuk telapak tangan, mengalihkan rasa sakit di hatiku ke fisikku agar aku tidak lepas kendali dan meneriakkan semua kebohongannya tepat di depan wajahnya. Kirana berlari kecil dari kamarnya, memeluk kaki Mas Arya. "Pagi, Papa," serunya riang. Mas Arya tertawa, mengangkat tubuh kecil itu dan mendudukannya di pangkuan. Pemandangan ayah dan anak yang begitu harmonis. Dulu, ini adalah mimpiku. Sekarang, ini adalah bukti visual dari pengkhianatan paling kejam yang pernah kualami. Aku menatap mereka dalam diam, menuangkan kopi ke cangkir Mas Arya dengan tangan yang kuusahakan sekuat tenaga agar tidak bergetar. "Kamu kelihatan pucat, Ma. Kurang tidur?" tanya Mas Arya,
menatapku dengan raut wajah sok peduli yang membuat isi perutku mual. Hanya sedikit lelah mengurus sisa acara semalam. Mas. Semuanya baik-baik saja. Jawabku datar, memaksakan tawa kecil. Aku harus menunggunya pergi. Aku butuh dia keluar dari rumah ini secepatnya. Begitu mobil Mas Arya keluar dari gerbang menuju kantor, dan Kirana sudah dijemput oleh supir untuk berangkat ke sekolah, aku langsung bergerak. Waktu adalah hal yang paling krusial sekarang. Air mata tidak akan mengubah kenyataan, tapi bukti yang sah secara medis dan hukum akan menjadi senjata paling mematikan. Aku masuk ke kamar mandi kami, membuka laci tempat Mas Arya menyimpan perlengkapan pribadinya. Kuambil sisirnya. Dengan tangan gemetar dan napas memburu, aku mencabut beberapa helai rambut yang tertinggal di sana, memastikan bagian akarnya masih menempel sempurna. Aku memasukkannya ke dalam kantong plastik klip bening kecil yang sudah kusiapkan. Selanjutnya, aku melangkah ke kamar Kirana. Kamar bernuansa merah muda yang kudekorasi sendiri dengan penuh cinta 2 bulan lalu. Hatiku berdesir nyeri saat melihat gaun-gaun kecil di lemarinya. Gadis kecil ini tidak bersalah. Dia hanyalah korban dari ego dan kebohongan orang tuanya. Tapi aku butuh kepastian yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Aku menemukan sisir kecil berkarakter kartun di atas meja belajarnya, mengambil beberapa helai rambutnya, dan memasukkannya ke dalam kantong plastik yang berbeda. Siang itu juga, aku mengemudikan mobilku sendiri menembus kemacetan, menjauh dari pusat kota menuju sebuah laboratorium swasta independen yang letaknya sangat tersembunyi. Aku tidak mau mengambil risiko menggunakan rumah sakit langganan keluarga kami. Di meja pendaftaran, aku membayar biaya 3 kali lipat lebih mahal untuk layanan prioritas tanpa nama. Hasilnya akan keluar dalam waktu 2 kali 24 jam, Ibu. Kami akan mengirimkannya langsung ke email yang terenkripsi, ucap petugas laboratorium itu dengan profesional. 2 hari. 48 jam yang terasa seperti berjalan di atas bara api. Selama masa tunggu itu, Mas Arya justru semakin berani memainkan perannya. Di malam kedua, saat kami sedang bersantai di ruang keluarga, dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah map coklat dari tas kerjanya. Sayang, aku sudah mengurus beberapa dokumen awal untuk legalitas adopsi Kirana. Pengacaraku bilang, kita butuh tanda tangan persetujuanmu sebagai ibu angkat dan salinan kartu identitasmu. Kalau bisa diselesaikan minggu ini, status Kirana akan resmi menjadi anak kita secara hukum. Ucapnya dengan tatapan mata yang begitu meyakinkan. Keberaniannya sungguh tidak masuk akal. Dia tidak hanya ingin aku merawat anak hasil perselingkuhannya, tapi dia juga ingin aku secara sadar dan sah secara hukum mengakui anak itu untuk mengamankan status hak warisnya kelak. Pria ini benar-benar tidak memiliki hati nurani. Dia menginjak-injak harga diriku di bawah alas sepatunya tanpa rasa segan sedikitpun. Tentu, Mas. Tinggalkan saja dokumennya di meja. Aku akan membacanya pelan-pelan besok pagi. Jawabku dengan senyum tipis, menyembunyikan niat untuk membakar dokumen itu menjadi abu. Tepat di hari ketiga, notifikasi email di ponselku menyala. Aku sedang berada di dapur sendirian. Jantungku berdetak begitu keras, hingga rasanya mau melompat keluar dari kerongkongan. Dengan jari yang dingin dan kaku, aku memasukkan kata sandi, membuka dokumen PDF dari laboratorium tersebut. Mataku langsung mencari deretan kalimat di bagian paling bawah halaman kesimpulan. Probabilitas paternitas, hubungan ayah biologis 99,99%. Lututku lemas. Ponselku tergelincir dari genggaman dan jatuh ke lantai dengan bunyi nyaring. Walaupun secara insting aku sudah mengetahuinya, melihat bukti ilmiah itu tercetak hitam di atas putih memberikan hantaman psikologis yang sangat berbeda. Angka itu menampar wajahku, menghancurkan sisa-sisa penyangkalan yang mungkin masih bersembunyi di sudut terkecil hatiku. Umur Kirana 7 tahun. Jika ditambah dengan masa kehamilan, berarti pengkhianatan ini terjadi 8 tahun yang lalu. Tepat di tahun pertama pernikahan kami. Saat aku sedang berjuang dengan terapi hormon yang menyiksa demi memberikannya keturunan, saat aku menangis setiap bulan melihat hasil test pack yang selalu negatif, dia justru menyemai benihnya di rahim wanita lain. Rasa sakit itu kini menguap, bertransformasi menjadi kemarahan murni yang sangat pekat. Aku memungut ponselku, menatap layar yang retak di bagian ujungnya. Siapa ibunya? Dan kenapa anak ini baru dibawa ke rumahku sekarang? Bisikku dengan suara bergetar menahan amarah. Pertanyaan itu menuntunku pada langkah selanjutnya.
Aku butuh akses ke ruang kerja Mas Arya. Malam harinya, setelah memastikan Mas Arya tertidur pulas karena pengaruh obat flu yang sengaja kucampurkan sedikit lebih banyak ke dalam teh hangatnya, aku mengendap-endap masuk ke ruang kerjanya. Ruangan itu adalah zona kekuasaannya, tempat yang jarang kumasuki. Aku menghidupkan komputer desktop miliknya. Kata sandinya selalu sama sejak dulu, tanggal lahir ibunya. Sifat arogan dan terlalu percaya dirinya adalah kelemahan terbesarnya. Dia merasa aku terlalu patuh dan terlalu bodoh untuk memeriksa barang-barangnya. Aku menyisir setiap folder, setiap riwayat email, setiap mutasi rekening digital yang tersimpan di peramban. Tidak ada yang mencurigakan di folder-folder utama. Namun, saat aku memeriksa file arsip cadangan, backup, dari ponsel lamanya yang disinkronisasi ke komputer, mataku tertuju pada sebuah folder tersembunyi yang diberi nama Klien Surabaya 2018. Tanganku bergetar saat mengeklik folder itu. Ratusan foto terbuka di layar. Bukan foto proyek bangunan atau dokumen kontrak. Itu adalah foto-foto kebersamaan. Foto liburan di luar negeri, foto makan malam mewah, dan foto seorang wanita dengan perut buncit, tersenyum lebar ke arah kamera sementara tangan suamiku melingkar protektif di pinggangnya. Aku mengenali wajah wanita itu seketika. Nafasku tercekat. Dadaku sesak seolah kehabisan oksigen. Wanita itu bukan orang asing. Dia adalah Laras. Mantan asisten pribadi Mas Arya di awal dia merintis perusahaan. Wanita yang selalu bersikap sangat sopan kepadaku, yang membungkuk hormat setiap kali aku datang ke kantor, yang pamit mengundurkan diri 7 tahun lalu dengan alasan mendapat pekerjaan di luar pulau. Ternyata dia tidak pernah pergi. Suamiku menyembunyikannya dengan sangat rapi, mendanai hidupnya, membelikannya kenyamanan, sementara aku di rumah berjuang menjaga martabat keluarga ini. Kenapa anak itu sekarang ada di sini? Aku membaca salah satu lampiran email terbaru di folder tersebut. Sebuah tagihan biaya dari sebuah fasilitas rehabilitasi mental premium atas nama Laras. Seketika semuanya menjadi sangat terang benderang. Laras tidak meninggal dunia karena kecelakaan seperti cerita menyedihkan yang dikarang suamiku. Laras mengalami gangguan mental parah dan harus dirawat secara tertutup. Mas Arya tidak punya pilihan lain selain mengambil Kirana sebelum pihak berwenang turun tangan, dan dengan sangat licik, dia menjadikan aku, istri sahnya, sebagai pengasuh gratis untuk anak hasil perselingkuhannya. Aku menyandarkan punggung ke kursi kerja suamiku. Ruangan gelap itu menjadi saksi bisu bagaimana seorang istri yang setia kini telah mati, digantikan oleh sosok yang tidak memiliki belas kasihan. Mas Arya telah bermain api di belakangku, menikmati kehangatannya bertahun-tahun. Kini, aku akan memastikan api itu membesar dan membakar seluruh kehidupannya hingga tak bersisa. Besok pagi, aku akan menghubungi pengacaraku. Bukan untuk mengurus adopsi, melainkan untuk memulai eksekusi. Aset-aset perusahaan, rumah ini, semuanya berdiri dengan bantuan suntikan dana dari keluargaku. Sudah waktunya aku mengambil kembali apa yang menjadi milikku, tanpa meninggalkan sepeser pun untuk pria pengkhianat itu. Keesokan paginya, aku duduk di sebuah ruangan kedap suara berlapis panel kayu mahoni. Di seberang meja kaca tebal itu, Pak Darmawan, pengacara senior yang telah mengabdi pada keluargaku selama lebih dari 3 dekade, menatap tumpukan bukti yang kubawa dengan raut wajah mengeras. Dia adalah pria yang mengurus perjanjian pranikahku dengan Mas Arya 8 tahun lalu, dan pria yang menatap sinis saat Mas Arya berjanji akan menjagaku seumur hidupnya. Firasat Pak Darmawan tidak pernah meleset. Ini bukan sekadar pengkhianatan emosional, Nyonya. Ini adalah perampokan terencana yang sangat sistematis. Suara berat Pak Darmawan memecah keheningan yang mencekik. Tangannya yang keriput namun kokoh, mengetuk pelan lembaran mutasi rekening yang berhasil kucetak dari komputer Mas Arya. Aku menatap kosong ke arah cangkir teh di depanku. Jelaskan seberapa parah kerusakannya, Pak. Jangan ada yang ditutupi. Aku harus tahu seberapa dalam pisau itu menancap di punggungku. Pak Darmawan menarik napas panjang. Dia mulai membongkar fakta finansial yang jauh lebih memuakan daripada sekadar perselingkuhan fisik. Selama 5 tahun terakhir, Mas Arya telah menggunakan celah dari rekening perusahaan gabungan kami, perusahaan yang modal awalnya 100% berasal dari warisan almarhum ayahku, untuk mendanai kehidupan ganda Laras. Biaya apartemen mewah, asuransi pendidikan Kirana yang tidak pernah ku ketahui, hingga puncaknya,
tagihan miliaran rupiah untuk fasilitas rehabilitasi mental premium tempat Laras kini dikurung. Semua uang itu mengalir deras tanpa terdeteksi karena Mas Arya memanipulasinya ke dalam pos, biaya operasional dan ekspansi cabang Surabaya. Cabang yang ternyata hanyalah sebuah perusahaan cangkang, sebuah fiksi yang dia ciptakan untuk merampas hakku dan memberikannya kepada wanita simpanannya. Dia telah melanggar pasal krusial dalam perjanjian kemitraan bisnis kalian, Nyonya, lanjut Pak Darmawan dengan mata menyipi tajam Mbak Elang yang siap menerkam mangsa. Dan lebih fatal lagi, rumah utama yang kalian tempati saat ini, yang sertifikatnya masih atas nama bersama, secara hukum bisa disengketakan karena dia menggunakan dana perusahaan untuk membayar sisa cicilannya secara diam-diam. Dia merasa pintar, tapi dia meninggalkan jejak yang sangat ceroboh. Darahku mendidih, mengalir deras hingga ke ujung jemari yang kini sedingin es. Pria yang setiap malam memelukku, yang berbisik tentang masa depan bahagia, ternyata sedang membedah urat nadiku perlahan-lahan, menguras habis darahku untuk menghidupi parasit yang ia sembunyikan. Apa yang bisa kita lakukan, Pak Darmawan? Aku tidak ingin pembagian harta gono gini. Aku tidak ingin mediasi. Aku ingin mengambil kembali setiap rupiah yang dia curi, dan aku ingin dia keluar dari rumahku tanpa membawa apapun selain pakaian yang melekat di tubuhnya. Ucapku, suaraku terdengar begitu asing, rendah, dan bergetar karena amarah yang sangat pekat. Senyum tipis dan dingin tersungging di bibir pengacara tua itu. Kita tidak akan menyerangnya di pengadilan terlebih dahulu. Itu akan memberinya waktu untuk menyembunyikan sisa aset. Kita akan menggunakan arogansinya sebagai senjata penikam. Dia sedang terburu-buru menginginkan tanda tangan Nyonya untuk dokumen adopsi Kirana. Bukan? Kita akan memberinya tanda tangan itu, tapi dengan sebuah kuda Troya. Rencana itu pun disusun dengan sangat brilian dan tanpa ampun. Pak Darmawan menyiapkan sebuah tumpukan dokumen setebal 5 cm. Di bagian paling atas dan paling bawah, adalah dokumen adopsi Kirana yang asli. Namun, di bagian tengah yang disamarkan dengan bahasa hukum tingkat tinggi yang sangat rumit, terdapat surat kuasa penuh, power of attorney, yang tidak bisa dibatalkan, serta akta hibah pelepasan hak. Jika Mas Arya menandatangani halaman-halaman jebakan itu, dia secara sadar dan sah menyerahkan seluruh saham perusahaannya, seluruh kendali rekening bersama, dan hak penuh atas rumah kami kepadaku, dengan dalih restrukturisasi pajak keluarga. Ini adalah manuver bunuh diri yang hanya akan ditandatangani oleh pria yang terlalu sombong untuk membaca detail, dan Mas Arya adalah raja dari segala kesombongan itu. Malam harinya, panggung sandiwara kembali digelar di ruang makan rumah kami. Lampu gantung kristal memancarkan cahaya hangat, kontras dengan hawa dingin yang menguasai jiwaku. Kirana sudah tertidur di kamarnya. Mas Arya duduk di seberangku, menikmati hidangan daging panggang kesukaannya dengan wajah sangat santai, seolah dia adalah penguasa dunia yang tak tersentuh. Mas, panggilku dengan nada suara yang kuatur selembut sutra. Aku meletakkan map tebal berwarna biru gelap di atas meja, mendorongnya perlahan ke arah piringnya. Aku sudah membaca dokumen adopsi Kirana dari pengacaramu. Tapi, karena status Kirana yang cukup rumit, notaris keluargaku menyarankan agar kita juga sekalian merapikan dokumen aset untuk menghindari pajak progresif. Nanti kalau Kirana resmi masuk kartu keluarga, pajaknya bisa membengkak kalau tidak dipecah sekarang. Mas Arya menghentikan kunyahannya. Alisnya bertaut. Sedetik, jantungku berhenti berdetak. Jika dia bersikeras membawanya ke pengacaranya sendiri, rencanaku akan hancur berantakan. Sebanyak ini, tanyanya, menatap tumpukan kertas itu dengan sebelah mata. Iya, biasalah, Mas. Birokrasi dan urusan notaris Pak Darmawan memang selalu bertele-tele dan sangat detail. Sebagian besar hanya salinan dan pernyataan pemisahan pajak. Aku sudah menandatangani bagianku di halaman yang diberi label kuning. Kamu tinggal tanda tangan di label merah. Balasku sambil tersenyum tipis, menuangkan anggur merah ke gelasnya untuk mengalihkan kewaspadaannya. Mas Arya tertawa kecil. Tawa meremehkan yang selalu ia tunjukkan saat membahas masalah administrasi. Dia merasa selalu lebih pintar dariku. Pak Darmawan itu memang terlalu kaku. Hidup di zaman batu. Baiklah, mana pulpennya? Aku harus segera mengecek laporan proyek malam ini. Aku menyodorkan sebuah pulpen bertinta hitam ke tangannya. Pulpen yang sama yang kuhadiahkan padanya saat ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Ironis sekali,
Benda yang melambangkan cinta itu kini akan menjadi alat eksekusinya. Mas Arya membalik halaman pertama. Dia membaca sekilas, lalu membubuhkan tanda tangannya. Terdengar bunyi gesekan ujung pena di atas kertas yang memecah keheningan ruang makan. Goresan pertama. Dia membalik beberapa halaman lagi, melewati bagian penting tanpa membacanya sama sekali. Matanya hanya tertuju pada label merah yang sudah kusiapkan. Goresan kedua. Goresan ketiga. Jantungku berdebar sangat kencang hingga rasanya tulang rusukku akan retak. Aku menatap ujung pulpen itu menari di atas kertas akta pelepasan hak. Kertas yang menyatakan bahwa per detik ini, dia kehilangan klaim atas rumah mewah yang sedang ia pijak. Dia menyerahkan mahkotanya sendiri tanpa perlawanan. Nah, selesai, ucap Mas Arya ringan, menutup map tebal itu dan mendorongnya kembali ke arahku. Besok pagi tolong suruh supir antarkan ke kantor notaris ya, sayang. Biar urusan Kirana cepat beres. Aku ingin dia segera memakai nama belakangku secara resmi. Aku menatap mata suamiku. Mata yang menyimpan ribuan kebohongan kotor. Mata yang diam-diam menertawakanku selama 8 tahun. Aku menarik napas perlahan, mengambil map biru itu, dan mendekapnya ke dadaku. Kemenangan pertama telah berhasil kuraih. Mulai malam ini, pria sombong di hadapanku ini bukanlah direktur utama, bukanlah pemilik rumah ini. Dia hanyalah seorang gelandangan berdasi yang menumpang di atas hartaku. Tentu, Mas. Aku jamin, urusan nama belakang Kirana dan status keluarga ini akan diselesaikan dengan sangat tuntas. Semua orang akan segera tahu posisi mereka yang sebenarnya. Balasku dengan senyum yang tidak lagi menyembunyikan kehangatan, melainkan kebekuan mutlak. Mas Arya membalas senyumku, sama sekali tidak menyadari bahwa ia baru saja menandatangani surat kematian finansialnya sendiri. Besok, aku akan mematangkan skenario utama. Syukuran keluarga besar bulan depan akan menjadi panggung eksekusi yang tak akan pernah bisa ia lupakan seumur hidupnya. 3 hari setelah malam penandatanganan itu, telepon dari Pak Darmawan menjadi lonceng kemenangan pertamaku. Suara bariton pengacara tua itu di ujung garis telepon mengabarkan bahwa seluruh proses legalisasi telah rampung 100%. Akta pelepasan hak telah disahkan oleh negara. Rekening bisnis yang menjadi urat nadi perusahaan Mas Arya telah dibekukan sementara untuk proses audit internal yang kuperintahkan secara sepihak, dan seluruh dana likuid telah dipindahkan ke rekening penampungan atas namaku pribadi. Secara de facto dan de jure, Mas Arya kini hanyalah seorang pria miskin yang menumpang tidur di ranjangku, memakai fasilitas rumahku, dan mengendarai mobil yang BPKB-nya berada di dalam brankas pribadiku. Namun, menghancurkan keuangannya saja tidak cukup untuk menebus rasa sakit akibat 8 tahun kebohongan yang merobek kewarasanku. Uang bisa dicari lagi, tapi reputasi dan harga diri yang hancur berkeping-keping di hadapan publik adalah cacat seumur hidup. Malam itu, Mas Arya pulang dengan wajah berseri-seri, membawa sekotak besar mainan edukasi untuk Kirana. Ia mencium keningku dengan kehangatan palsu yang kini hanya membuat lambungku bergejolak menahan mual. Sayang, ucapnya sambil melonggarkan dasi, duduk bersandar di sofa ruang keluarga. Pengacaraku bilang proses adopsi Kirana di catatan sipil sudah hampir selesai. Karena ini momen bersejarah untuk keluarga kita. Bagaimana kalau kita adakan acara syukuran besar-besaran akhir bulan ini? Kita undang seluruh keluarga besarku, kerabat dekat, dan beberapa kolega bisnis. Aku ingin menunjukkan kepada dunia bahwa keluarga kita sekarang sudah utuh. Aku menatap mata pria narsistik itu. Dia ingin memamerkan kebaikannya. Dia ingin mencuci dosa-dosanya dengan panggung kepalsuan, menjadikan dirinya pahlawan di mata keluarganya karena sudi, mengadopsi, anak yatim piatu, padahal ia sedang menyembunyikan bangkai busuk di bawah karpet ruang tamu kami. Bibirku melengkung membentuk senyum yang sangat presisi. Ide yang sangat brilian, Mas. Aku sangat setuju. Sebuah syukuran besar adalah hal yang paling tepat untuk merayakan kebenaran. Biar aku yang mengurus semuanya. Sewa gedung pertemuan di Hotel Bintang 5, catering terbaik, dan dekorasi yang paling mewah. Kita buat acara ini menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun seumur hidup mereka. Kamu memang istri yang paling pengertian, balasnya, meraih tanganku dan mengusapnya lembut. Sentuhan kulitnya di tanganku terasa seperti duri beracun, tapi aku menahannya. Aku membiarkan dia menikmati hayalannya sebagai raja,
tepat sebelum aku menendang singgasananya ke jurang terdalam. Namun, kejutan menyakitkan dalam drama ini ternyata belum berakhir. 2 minggu sebelum hari eksekusi, ibu mertuaku, Ibu Ratna, datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Wanita parubaya yang selalu menatapku dengan sudut mata merendahkan karena rahimku yang kosong itu, tiba-tiba melangkah masuk rumahku dengan senyum sumringah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia membawa banyak sekali kantong belanjaan. Baju-baju anak perempuan, sepatu, dan camilan. Saat Kirana keluar dari kamarnya, Ibu Ratna langsung berjongkok, merentangkan kedua tangannya lebar-lebar. "Cucu kesayangan Oma. Ya ampun, kamu makin cantik saja, Nak," seru Ibu Ratna, memeluk Kirana dengan sangat erat, menciumi pipi gadis kecil itu bertubi-tubi. Aku berdiri mematung di ambang pintu dapur. Nafasku tertahan di tenggorokan. Cucu kesayangan Oma? Sejak kapan seorang nenek yang terkenal sangat kolot dan terobsesi pada garis keturunan darah murni, bisa langsung menerima anak adopsi dari orang asing dengan begitu hangat? Ibu Ratna adalah wanita yang dulu menentang keras ide adopsi saat aku mengusulkannya 5 tahun lalu. Ia bilang darah orang asing hanya akan membawa sial bagi silsilah keluarga terhormatnya. Tapi sekarang, matanya berbinar memancarkan cinta yang tulus. Cinta yang hanya diberikan kepada darah dagingnya sendiri. Kecurigaanku meledak menjadi kepastian saat waktu makan siang. Aku menyajikan puding coklat sebagai pencuci mulut. Saat Kirana hendak menyendok puding itu, Ibu Ratna tiba-tiba menahan tangannya dengan panik. Jangan sayang. Jangan makan yang coklat. Kamu kan gampang batuk kalau makan coklat, nanti amandelmu kumat lagi seperti waktu umur 4 tahun. Oma sudah bawakan kamu puding stroberi kesukaanmu di kulkas, ucap Ibu Ratna dengan nada keibuan yang sangat natural. Duniaku seakan berhenti berputar. Udara di ruang makan itu mendadak tersedot habis. Tanganku yang sedang memegang gelas air putih mencengkram kaca itu begitu kuat hingga nyaris pecah. Seperti waktu umur 4 tahun, Kirana baru tinggal di rumah ini kurang dari 2 bulan. Mas Arya bilang Kirana hidup luntang-lantung setelah kerabatnya meninggal. Bagaimana mungkin ibu mertuaku tahu riwayat medis Kirana di usia 4 tahun? Bagaimana dia tahu alergi dan makanan kesukaannya dengan sangat mendetail? Aku menatap wajah keriput wanita tua itu. Dia sedang sibuk mengelus rambut Kirana, tidak menyadari tatapan mematikan yang sedang kuarahkan padanya. Seluruh teka-teki busuk ini akhirnya membentuk satu gambar penuh yang mengerikan. Ibu Ratna tahu. Dia tahu semuanya dari awal. Wanita tua yang selalu memojokkanku di setiap acara keluarga, yang selalu menyuruh Mas Arya menceraikanku karena aku dianggap wanita mandul yang tak berguna, ternyata telah lama bersekongkol menyembunyikan perselingkuhan anaknya. Dia tahu laras. Dia tahu cucu biologisnya disembunyikan. Dia menikmati uang yang dicuri suamiku dariku, dan dia ikut bermain dalam sandiwara menjijikan ini, menjadikan rumahku sebagai tempat penampungan akhir saat selingkuhan anaknya berakhir di rumah sakit jiwa. Seluruh keluarga ini menganggapku sebagai badut dungu yang bisa mereka perah hartanya, dan mereka injak-injak harga dirinya. Kemarahanku tidak lagi meledak-ledak. Kemarahanku kini berubah menjadi sebongkah es hitam yang mematikan. Tidak ada lagi sisa belas kasihan di hatiku. Jika sebelumnya aku hanya menargetkan Mas Arya, kini seluruh keluarga besarnya akan masuk ke dalam daftar tunggu eksekusiku. Aku akan menghancurkan kehormatan keluarga ini sampai ke akar-akarnya. Hari-hari berikutnya kuhabiskan di depan layar komputer, merakit bom waktu yang akan meledak tepat di tengah acara syukuran. Aku menyewa seorang teknisi audiovisual profesional bayaran tinggi dengan klausul kerahasiaan absolut. Aku menyerahkan sebuah flash disk terenkripsi kepadanya. Isinya bukan video montase perjalanan adopsi Kirana, seperti yang kukatakan pada Mas Arya. Di dalam flash disk itu tersimpan mahakarya kehancuran, hasil tes DNA dengan probabilitas 99,99%, foto-foto kemesraan Mas Arya dan Laras saat Laras sedang hamil besar, bukti transfer miliaran rupiah dari rekening gabunganku ke rumah sakit jiwa premium, tangkapan layar tagihan apartemen mewah Laras, dan yang paling krusial, salinan akta pelepasan hak dan surat kuasa penuh yang telah ditandatangani Mas Arya secara buta. Pastikan video ini diputar di layar utama tepat setelah suamiku selesai memberikan pidato ucapan terima kasihnya. Perintahku pada teknisi tersebut. Kunci pintu ruang kontrol dari dalam. Apapun yang terjadi di luar, meskipun ada yang menggedor atau berteriak menyuruhmu mematikannya,
Video itu harus berputar sampai detik terakhir. Jika kamu berhasil melakukannya, bayaranmu akan kugandakan 3 kali lipat malam itu juga. Teknisi itu mengangguk mengerti, menatap mataku yang tidak memancarkan emosi apapun selain ketegasan seorang algojo. Malam sebelum acara besar itu tiba, Mas Arya masuk ke kamar, membawa sebuah kotak perhiasan kecil berbahan bludru merah. Ia membukanya, memperlihatkan sebuah kalung emas putih dengan liontin berlian yang sangat indah. Ia melangkah ke belakangku saat aku sedang duduk di depan meja rias, menyibakkan rambutku, dan memakaikan kalung itu ke leherku yang dingin. Ini hadiah kecil dariku, untuk istriku yang luar biasa, bisiknya di telingaku, menatap pantulan wajah kami di cermin. Terima kasih sudah mau menerima Kirana. Kamu adalah bidadari tak bersayap yang dikirim Tuhan untuk keluargaku. Besok malam, aku akan memberitahu semua orang betapa beruntungnya aku memilikimu. Aku menatap pantulan matanya di cermin. Mata bidadari yang ia sebut itu kini adalah mata malaikat pencabut nyawa bagi kehidupannya. Tanganku menyentuh liontin berlian itu. Dingin. Sedingin rencana yang telah kusiapkan matang-matang. Sama-sama, Mas, jawabku dengan suara datar yang tertahan. Besok malam, aku jamin, semua orang akan benar-benar tahu siapa kamu sebenarnya. Semua orang akan mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Tanpa terkecuali. Mas Arya tersenyum bangga, sama sekali tidak menangkap ancaman mematikan di balik kalimatku. Ia mencium puncak kepalaku lalu berjalan menuju tempat tidur. Aku tetap duduk di depan cermin, menatap bayanganku sendiri. Besok, panggung megah itu akan menjadi saksi jatuhnya seorang raja palsu. Tidak akan ada air mata. Tidak akan ada teriakan histeris dari mulutku. Hanya akan ada kehancuran absolut yang disajikan dengan sangat elegan. Waktu terus berdetak. Hitung mundur menuju neraka bagi Mas Arya dan keluarganya resmi dimulai. Riuh tepuk tangan dan dentingan gelas kristal yang saling beradu menggema di seluruh penjuru ballroom hotel bintang 5 itu. Ratusan pasang mata menatap kagum pada dekorasi serba putih yang melambangkan kemurnian, sebuah ironi paling menjijikan yang sengaja kupilih untuk menutupi kebusukan keluarga ini. Ratusan tamu undangan, mulai dari kerabat jauh, kolega bisnis kelas atas, hingga jajaran direksi perusahaan, hadir mengenakan pakaian terbaik mereka, siap menyaksikan penobatan seorang pria munafik menjadi pahlawan keluarga. Aku berdiri di sudut ruangan, mengenakan gaun malam berwarna biru safir yang membalut tubuhku dengan sempurna. Wajahku dirias senatural mungkin, menyembunyikan senyum mematikan yang sedari tadi kutahan. Mataku mengawasi setiap pergerakan di ruangan ini bagaikan seekor elang yang menatap mangsanya dari ketinggian, menunggu detik yang paling tepat untuk menukik dan merobek leher mereka. Di tengah lautan manusia itu, Mas Arya berdiri gagah dengan setelan jas mahal pesanan khusus. Ia menggandeng tangan kecil Kirana, memamerkannya dari satu meja ke meja lain dengan senyum kebanggaan yang membuat isi perutku bergejolak. Di belakangnya, Ibu Ratna, mertuaku yang bermuka dua, berjalan mengiringi dengan dada membusung. Ia sibuk memamerkan Kirana kepada para bibi dan paman dari keluarga besar, membual tentang betapa mulianya hati putranya yang mau memungut anak sebatang kara dari jalanan. Lihatlah anak ini, sangat beruntung Arya mau mengangkat derajatnya. Kalau tidak, entah jadi apa dia sekarang, ucap Ibu Ratna dengan suara lantang yang sengaja dikeraskan, memastikan meja direksi mendengar betapa dermawannya keluarga mereka. Setiap kali kalimat itu keluar dari mulutnya, aku mencengkeram gelas sampanye di tanganku semakin kuat. Dermawan? Mereka sedang memamerkan hasil perselingkuhan yang dibiayai dari uang darah keluargaku. Mereka menari di atas penderitaanku, merasa menang karena berpikir aku adalah wanita mandul yang bodoh dan bisa ditipu mentah-mentah. MC acara, seorang pembawa acara kondang dengan bayaran fantastis, akhirnya naik ke atas panggung. Suaranya yang menggema melalui sistem tata suara premium, menghentikan seluruh aktivitas di ruangan itu. Hadirin yang terhormat, tibalah kita pada momen puncak malam ini. Sebuah malam yang menjadi saksi kebesaran hati dan cinta kasih yang tak terbatas. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah, Bapak Arya dan keluarga kecilnya yang luar biasa. Sorak-sorai dan tepuk tangan meledak. Mas Arya berjalan naik atas panggung dengan langkah tegap, sebelah tangannya merangkul bahuku yang sengaja kubiarkan kaku, dan sebelah lagi menuntun Kirana. Lampu sorot utama langsung menghujani kami, menjadikan kami pusat tata surya di ruangan besar itu.
Ribuan pasang mata menatap kami dengan kekaguman yang sebentar lagi akan berubah menjadi rasa jijik yang luar biasa. Mas Arya menerima mikrofon dari MC. Ia berdehem pelan, menatap lautan tamu dengan wajah yang memancarkan karisma palsu. Ia mulai berbicara, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah racun yang sengaja ia semburkan ke wajahku. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh keluarga dan sahabat yang hadir malam ini. Malam ini bukan sekadar perayaan adopsi biasa. Malam ini adalah bukti bahwa cinta sejati tidak selalu harus lahir dari rahim yang sama. Ucapnya dengan nada suara yang sedikit bergetar, akting luar biasa yang mampu mengelabui sutradara peraih piala Oscar sekalipun. Beberapa tamu wanita mulai menyeka sudut mata mereka dengan tisu. Ibu Ratna mengangguk-angguk bangga dari kursi VIP terdepan. Mas Arya menoleh ke arahku, menatap mataku dengan tatapan memuja. Khususnya untuk istriku tercinta. Wanita yang dengan kebesaran hatinya bersedia menerima Kirana, merawatnya, dan menganggapnya seperti darah dagingnya sendiri. Di saat kami diuji dengan belum hadirnya keturunan, Tuhan mengirimkan bidadari kecil ini melalui istriku yang berhati malaikat. Aku membalas tatapannya. Tidak ada senyum, tidak ada air mata haru seperti yang ia harapkan. Aku hanya menatapnya dengan kebekuan absolut. Ini adalah puncaknya. Kesombongannya telah mencapai titik tertinggi. Saatnya aku memotong sayapnya dan membiarkannya jatuh menghantam dasar neraka. Aku menoleh ke arah ruang kontrol di balkon atas. Teknisi audiovisual yang kusewa menatapku. Aku memberikan satu anggukan kecil. Sangat pelan, nyaris tak terlihat. Perintah eksekusi telah dijatuhkan. Sebagai tanda cinta kami, saya telah menyiapkan sebuah video singkat tentang perjalanan keluarga kami, dan bagaimana Kirana membawa cahaya baru di rumah. Ucapan Mas Arya terpotong secara brutal. Sistem tata suara di ruangan itu tiba-tiba mengeluarkan dengungan statis yang sangat keras, membuat seluruh tamu undangan tersentak dan menutup telinga mereka. Lampu utama ballroom mendadak padam total, menyisakan kegelapan yang mencekam selama 3 detik penuh. Lalu, layar LED raksasa berukuran 10 kali 4 meter di belakang kami menyala terang benderang. Bukan video montase penuh tawa, bukan musik klasik yang mengalun lembut. Layar raksasa itu menampilkan sebuah dokumen medis berwarna putih terang, dengan logo laboratorium independen yang sangat jelas. Teks besar di tengah dokumen itu disorot dan diperbesar hingga memenuhi layar, cukup besar untuk dibaca oleh tamu di barisan paling belakang sekalipun. Hasil uji DNA, Arya Wirawan Kirana. Probabilitas paternitas, 99,99%, identik, ayah biologis. Keheningan mutlak menyergap ruangan itu. Tidak ada suara sekecil apapun. Waktu seakan membeku. Otak ratusan orang di ruangan itu sedang memproses informasi yang menghancurkan logika mereka. Anak adopsi yang baru saja dipuja-puja sebagai bukti kebaikan hati, ternyata adalah anak kandung secara biologis. Gelas sampanye di tangan seorang direktur jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping. Suara pecahan kaca itu memecah mantra keheningan. Bisik-bisik mulai terdengar, menyebar seperti wabah penyakit menular dari satu meja ke meja lain. Mas Arya menoleh ke belakang. Matanya melebar hingga batas maksimal. Wajahnya yang tadi merona merah karena bangga, kini berubah seputih kertas. Rahangnya jatuh. Ia memundurkan langkahnya hingga nyaris tersandung kabel mikrofon. Apa-apa ini? Matikan. Hei, matikan layar itu sekarang. Teriak Mas Arya dengan suara panik yang menggema ke seluruh ruangan, wibawanya hancur tak berbekas. Namun, layar itu tidak mati. Slide berikutnya muncul dengan transisi yang kasar. Foto-foto Mas Arya dan Laras terpampang nyata dengan ukuran raksasa. Laras dengan perut buncitnya, Laras yang sedang dicium keningnya oleh suamiku di sebuah restoran mewah. Semuanya terpampang jelas dengan keterangan tahun, 8 tahun yang lalu. Tepat di tahun pertama pernikahan kami. Oh Tuhan! Suara serak terdengar dari meja keluarga besar. Para bibi dan paman yang tadi memuji-muji, kini menutup mulut mereka dengan tangan, menatap horor ke arah layar dan bergantian menatap Mas Arya. Ini fitnah. Ini diretas. Tolong petugas keamanan, jebol ruang kontrol itu. Mas Arya berteriak histeris, menunjuk-nunjuk ke arah balkon atas. Beberapa panitia berlarian panik menaiki tangga, mencoba membuka pintu ruang kontrol yang sudah dikunci mati dari dalam.
Ibu Ratna berdiri dari kursinya dengan tubuh gemetar hebat. Wajah arogan wanita tua itu runtuh seketika. "Hentikan ini. Siapa yang berani mempermalukan keluargaku?" jeritnya melengking, kehilangan seluruh martabatnya. "Tapi eksekusiku belum selesai. Aku telah menyusunnya untuk membakar mereka sampai ke tulang." Layar raksasa itu kembali berganti gambar. Kini, deretan angka mutasi rekening gabungan perusahaanku muncul dengan garis merah tebal menyoroti aliran dana. Miliaran rupiah mengalir ke sebuah tagihan bertuliskan, fasilitas rehabilitasi mental premium, pasien, Larasati. Bisik-bisik tamu undangan kini berubah menjadi gumaman marah dan tatapan jijik yang terang-terangan. Kolega bisnis Mas Arya menggelengkan kepala, menyadari bahwa dana yang digunakan adalah dana perusahaan yang kotor. Pria yang berdiri di atas panggung ini bukan hanya seorang peselingkuh, tapi juga seorang parasit penggelap dana. Di tengah kekacauan, kepanikan, dan teriakan histeris suamiku yang berusaha menutupi layar dengan tubuhnya sendiri, aku melangkah maju. Aku tidak berlari. Aku tidak menangis. Aku berjalan dengan postur tubuh yang tegak, sangat elegan, menginjak harga dirinya di setiap langkah hak tinggi yang kukenakan. Aku merebut mikrofon dari tangan Mas Arya yang bergetar hebat. Pria itu menatapku dengan mata liar penuh ketakutan, menyadari bahwa akulah sutradara dari neraka yang sedang membakarnya malam ini. "Selamat malam, semuanya." Suaraku membelah keributan, tenang namun memancarkan otoritas mutlak yang membuat semua orang terdiam seketika. Aku menatap seluruh tamu undangan, lalu menatap tajam ke arah Ibu Ratna yang kini terduduk lemas di kursinya sambil memegangi dada. "Malam ini, kita memang berkumpul untuk merayakan sebuah kebenaran. Kebenaran bahwa pria yang berdiri di sebelah saya ini, yang telah kalian dengar pidato kemunafikannya, adalah seorang pengkhianat dan pencuri kelas kakap," ucapku, membiarkan setiap kata menggema tanpa ampun. Aku menunjuk layar raksasa di belakangku. Gadis kecil ini bukan anak yatim piatu. Dia adalah anak biologis dari perselingkuhan suamiku dengan mantan asistennya. Dan ibu mertuaku yang terhormat. Aku menatap tajam ke arah Ibu Ratna. Telah mengetahui dan menyembunyikan hal ini selama bertahun-tahun, menjadikan rumahku sebagai panti asuhan gratis setelah selingkuhan anaknya berakhir di rumah sakit jiwa. Mas Arya menjatuhkan dirinya ke lantai, memegang lututku. "Sayang, kumohon, hentikan. Kita bisa bicarakan ini berdua. Jangan permalukan aku seperti ini di depan semua orang." "Aku minta maaf." Isaknya, air mata buaya mengalir membasahi pipinya yang pucat. Pahlawan itu kini mengemis seperti pecundang. Aku menepis tangannya dengan kasar, menatapnya dengan rasa muak yang tak tertahankan. "Tidak ada kata, kita, lagi, Arya. Dan jika kau khawatir tentang aset dan perusahaan yang selama ini kau curi." Aku memberikan isyarat terakhir ke ruang kontrol. Layar raksasa menampilkan dokumen pamungkas, akta pelepasan hak dan surat kuasa penuh yang telah ditandatanganinya beberapa hari lalu, lengkap dengan stempel resmi negara. "Kau terlalu sibuk menyembunyikan kebohonganmu sampai kau tidak menyadari apa yang kau tandatangani minggu lalu. Per detik ini, kau tidak memiliki satu lembar saham pun di perusahaan. Kau tidak memiliki hak atas rumah yang kita tempati. Rekeningmu sudah dibekukan. Kau resmi menjadi gelandangan." Kamera utama menyorot wajah Mas Arya dan memproyeksikannya ke layar raksasa. Ekspresi kehancuran absolut, penyesalan, dan syok berat yang membuatnya tampak seperti mayat hidup. Ia kehilangan segalanya dalam hitungan menit. Karirnya, kekayaannya, keluarganya, dan harga dirinya hancur lebur di hadapan ratusan orang penting. Karma instan telah menjemputnya di panggung yang ia buat sendiri. Aku memutar tubuhku, membelakangi pria yang masih bersimpuh di lantai itu. Aku menuruni tangga panggung dengan kepala tegak, membelah kerumunan tamu yang dengan sendirinya memberikan jalan untukku dengan tatapan penuh rasa hormat dan ngeri. Aku tidak menoleh ke belakang sedikitpun, membiarkan kerajaan pasir suamiku runtuh dan menguburnya hidup-hidup malam itu juga. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kaca patri di ruang tamu utama, menerangi debu-debu yang berterbangan di udara. Namun, tidak ada lagi kehangatan di rumah mewah ini bagi pria yang tengah berlutut di lantai marmer yang dingin. Berita tentang kehancuran Mas Arya semalam telah menyebar lebih cepat daripada api yang melahap ilalang kering. Dunia bisnis kelas atas tidak mengenal kata ampun bagi seorang penipu,
Terlebih penipu yang mempermalukan dirinya sendiri di hadapan para investor dan dewan direksi. 3 orang petugas keamanan bertubuh tegap berdiri bersedekap di sudut ruangan, mengawasi setiap pergerakan. Aku duduk dengan sangat anggun di sofa kulit tunggal, menyesap teh kamomil dengan gerakan lambat dan sangat teratur. Di hadapanku, Mas Arya tampak seperti gelandangan yang baru saja kehilangan akal sehatnya. Jas mahalnya yang semalam ia kenakan dengan penuh kebanggaan kini kusut masai, dasinya entah kemana, dan matanya merah bengkak karena kurang tidur dan tangisan keputusasaan. Beberapa koper hitam besar tergeletak di dekat pintu utama, berisi pakaian dan barang-barang pribadi miliknya yang sengaja kusuruh asisten rumah tangga kemasi sejak subuh tadi. Kamu tidak bisa melakukan ini kepadaku. Suara Mas Arya bergetar, parau, dan dipenuhi keputusasaan yang sangat pekat. Ia merangkak maju, mencoba meraih ujung gaunku, namun tatapan tajam dari salah satu petugas keamanan membuatnya mengurungkan niat. Aku ayah dari Kirana. Kalau kamu membuangku ke jalanan tanpa sepeser uang pun, bagaimana aku bisa memberinya makan? Kamu bilang kamu menyayanginya. Aku meletakkan cangkir tehku ke atas meja kaca dengan bunyi dentingan yang sangat dingin. Aku menatap pria malang itu tanpa emosi, tanpa ada sisa belas kasihan sekecil zarah pun. Jangan pernah menggunakan anak kecil itu sebagai perisai atas kebusukanmu, Arya, ucapku dengan nada suara yang sangat datar, namun menusuk langsung ke sumsum tulangnya. Aku menyayangi Kirana saat aku mengira dia adalah anak yatim piatu yang tidak berdosa. Tapi sekarang, dia adalah darah dagingmu. Tanggung jawabmu. Kau yang membawanya ke dunia ini melalui perselingkuhan yang menjijikan, maka kau juga yang harus membesarkannya dengan sisa-sisa keringatmu sendiri. Sebelum Mas Arya sempat membalas, pintu gerbang utama terbuka dengan kasar. Suara teriakan histeris memecah ketenangan pagi. Ibu Ratna, wanita parubaya yang semalam nyaris pingsan di acara syukuran, kini menerobos masuk dengan langkah terseok-seok. Wajah arogannya telah luntur, digantikan oleh kepanikan luar biasa. Rambutnya berantakan, dan perhiasan emas yang selalu ia pamerkan tak lagi tampak di lehernya. Arya, apa yang terjadi? Jerit Ibu Ratna, berlari menghampiri putranya dan memeluknya. Ia lalu menatapku dengan mata melotot, mencoba memunculkan kembali sisa-sisa dominasinya sebagai ibu mertua. Kau wanita kejam. Beraninya kau mengusir suami dan ibu mertuamu sendiri dari rumah ini. Ini rumah anakku. Kau tidak punya hak. Aku tertawa. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa sinis yang membuat udara di ruangan itu terasa semakin membeku. Aku berdiri dari sofa, melangkah mendekati 2 manusia bermuka 2 yang kini terlihat sangat menyedihkan. Rumah anakmu? Tanyaku dengan nada mengejek yang sangat tajam. Aku memberi isyarat kepada Pak Darmawan, pengacaraku yang sejak tadi berdiri diam di dekat tangga. Pak Darmawan melangkah maju, menjatuhkan sebuah map tebal berisi salinan dokumen hukum tepat di depan wajah Ibu Ratna. Bacalah, Nyonya Ratna yang terhormat. Silakan baca dengan mata kepala Anda sendiri, ucap Pak Darmawan dengan suara baritonnya yang tegas. Sertifikat tanah dan bangunan ini, 100% berada di bawah nama klien saya. Begitu juga dengan 90% saham perusahaan yang selama ini dipimpin oleh putra Anda. Putra Anda dengan sadar telah menandatangani pelepasan haknya minggu lalu. Secara hukum, kalian berdua saat ini adalah penyusup di properti pribadi. Wajah Ibu Ratna pucat pasi seperti mayat. Bibirnya gemetar saat matanya membaca stempel resmi negara di atas kertas tersebut. Kesombongannya hancur berkeping-keping. Wanita yang selalu menginjak-injak harga diriku karena belum memberikannya keturunan, kini menyadari bahwa kelangsungan hidupnya selama ini bergantung pada kebaikan hatiku yang telah ia hianati. Dan untuk melengkapi penderitaan kalian, ujarku, kembali mengambil alih kendali pembicaraan. Aku menatap Mas Arya tepat di bola matanya yang ketakutan. Tadi pagi, aku sudah menandatangani laporan resmi ke kepolisian atas tuduhan penggelapan dana perusahaan. Miliaran rupiah yang kau alihkan ke rekening cangkang untuk membiayai rumah sakit jiwa simpananmu itu, semuanya sudah dilacak oleh tim audit. Jika kau tidak bisa mengembalikan uang itu dalam waktu 2 kali 24 jam, polisi akan menjemputmu dengan seragam tahanan. Mas Arya memejamkan mata, memukul lantai marmer dengan kepalan tangannya hingga terdengar bunyi retakan. Ia benar-benar telah tamat. Ia tahu ia tidak akan pernah bisa mengembalikan uang itu. Bagaimana dengan Laras?
Suara Ibu Ratna tiba-tiba mengecil, dipenuhi ketakutan yang mencekik. Kalau rekening Arya dibekukan, siapa yang akan membayar biaya rehabilitasi Laras? Mereka akan membuangnya. Aku tersenyum miring, senyum kemenangan yang sangat memuaskan. Itu bukan urusanku. Kudengar, jika pihak keluarga tidak melunasi tagihan rumah sakit jiwa premium itu hari ini, pasien akan dipindahkan ke fasilitas penampungan sosial milik pemerintah. Selamat merawat menantu idamanmu di bangsal umum yang sempit dan berbau pesing, Ibu Ratna. Kenyataan itu menghantam mereka seperti palu godam raksasa. Karma instan benar-benar bekerja dengan cara yang paling brutal. Mas Arya, pria narsistik yang selalu menginginkan kesempurnaan dan kekuasaan, kini harus menghadapi hidup di garis kemiskinan ekstrim. Ia tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah, dan reputasinya di dunia bisnis telah hancur lebur tak bersisa. Tidak akan ada satupun perusahaan yang mau mempekerjakan seorang penggelap dana yang telah dipermalukan secara nasional. Dan yang paling menyakitkan baginya, ia kini harus menanggung beban membesarkan Kirana sendirian, sekaligus mengurus Laras, wanita selingkuhannya yang kehilangan kewarasan, tanpa memiliki uang sepeser pun. Semua kenyamanan, kemewahan, dan rasa aman yang selama ini kuberikan dengan tulus, telah kutarik kembali hingga tak bersisa. Ibu Ratna menjatuhkan dirinya ke kakiku. Wanita yang selalu menganggapku sebagai sampah itu kini menangis terseduh-seduh, memohon belas kasihan. Tolong ampuni kami. Jangan masukkan Arya ke penjara. Kami minta maaf, kami akan melakukan apa saja, asalkan kau mau mencabut laporan itu. Aku mohon. Aku menatap tangan keriputnya yang mencoba menyentuh ujung sepatuku. Dengan gerakan yang sangat tenang, aku mundur satu langkah, menolak sentuhan najis itu. Permintaan maaf tidak akan pernah bisa menghapus 8 tahun kebohongan yang kalian tanam di dalam rumahku, ucapku dengan suara yang menggema penuh otoritas. Aku menoleh ke arah ketiga petugas keamanan. Keluarkan mereka dari properti saya. Sekarang juga. Dan pastikan nama mereka masuk ke dalam daftar hitam perumahan ini. Jika mereka berani menginjakan kaki radius 100 meter dari gerbang, langsung panggil polisi. Baik, Nyonya, jawab para petugas serempak. Mereka melangkah maju, menarik lengan Mas Arya dan Ibu Ratna secara paksa. Mas Arya tidak melawan. Tatapannya kosong, jiwanya telah mati sebelum tubuhnya. Ia menyeret langkahnya keluar melewati pintu utama yang terbuka lebar, diiringi tangisan histeris ibunya yang diseret oleh petugas keamanan. Koper-koper hitam mereka dilemparkan begitu saja ke halaman depan. Aku berdiri di ambang pintu raksasa itu, menatap dua manusia pengkhianat itu berjalan terseok-seok menyusuri jalanan aspal perumahan di bawah terik matahari. Tidak ada mobil mewah yang menjemput mereka. Tidak ada tetangga yang mau keluar untuk menolong. Semua orang telah tahu kebusukan mereka. Mereka berjalan menuju kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Dengan tarikan napas panjang, kuhirup udara pagi yang terasa begitu segar. Beban berat yang bertahun-tahun menghimpit dadaku telah menguap sepenuhnya. Aku menatap langit biru yang cerah, merasakan kekuatan yang baru saja bangkit dari dalam diriku. Aku tidak lagi menjadi korban. Aku adalah pemenang yang berhasil membersihkan kerajaanku dari hama yang mematikan. Tanpa penyesalan sedikitpun, aku memegang gagang pintu utama yang terbuat dari kayu jati solid itu. Kutatap punggung Mas Arya untuk yang terakhir kalinya, lalu dengan gerakan tegas, aku menutup pintu itu rapat-rapat. Suara kunci yang berputar 2 kali menandai akhir dari penderitaanku. Pintu masa laluku telah tertutup selamanya. Dan kini, aku siap melangkah menuju kehidupan baru di mana aku menjadi satu-satunya ratu yang memegang kendali.